kita mau lihat dari segi biomolekul, dari segi sel, bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan atau bisa menunda aging, supaya kita kelihatan tetap awet muda. Kita harus lihat dari paling bagian terkecil di tubuh kita itu DNA. DNA itu ada simpul tali terakhir yang kita sebut telomer. Telomer ini akan makin pendek setiap kali dia bereplikasi dari sel induk menjadi sel anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Dia makin lama makin pendek telomer, sampai bagian yang terpendek yang tidak bisa simpul lagi, DNA-nya akan mati. Jadi untuk membuat sel akan tetap hidup, DNA-nya harus tetap panjang. Kalau tidak bisa disimpul lagi, dia akan mati. Nah, ini yang akan mempengaruhi kecepatan atau perlambatan aging. Ada cara-cara untuk memperpanjang telomer. Yang pertama, kita bisa lakukan, yang dipancing adalah stres. Stres yang dipancing. Dengan bekerja, beraktivitas, berpikir, berolahraga. Jadi nggak mager gitu. Kita nggak boleh mager, kita harus aktivitas. Olahraga itu bagus. Olahraga apa aja? Olahraga apa aja membuat sirtuin meningkat dan memperpanjang telomer tadi. Kemudian pemberian stres dalam bentuk puasa. Pada saat kita puasa, epinefrin, glukagon akan meningkat, memecah lemak cadangan di badan, dan kortisol meningkat, membuat tubuh stres. Jadi dengan berpuasa, pembatasan kalori yang dilakukan percobaan di tikus, dia memperpanjang usia tikus sampai 3 bulan. Kemudian diet rendah karbo. Diet rendah karbo, ketogenesis juga dipercaya untuk memperpanjang usia sel. Dalam keadaan diet rendah karbo, tubuh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, ya. Mitokondria akan lebih sehat karena lemak bukan ditumpuk, justru dibakar untuk dijadikan sumber energi. Karena energi kita hanya dapat dari dua, ya, dari karbohidrat dan dari lemak. Karena kita mengurangi karbohidrat, lemaklah yang akan dibakar. Makin banyak mitokondria dalam sel, membuat sel itu semakin sehat. Jadi mitokondria dalam sel ini akan menunjukkan kesehatan dalam satu sel, dan hal-hal yang memperburuk atau mempercepat kematian sel, yaitu penyakit-penyakit metabolik atau penyakit-penyakit kronis, inflamasi kronis, radang kronis, hipertensi, kemudian diabetes, dan ini juga akan memperpendek usia dari sel. Walaupun kita aktivitas, tetap harus ada istirahatnya. Walaupun tidak olahraga, tetap harus ada istirahatnya. Badan kita bagus, tidak gemuk, tapi kita ada diabetes, ada hipertensi juga karena terlalu tinggi aktivitasnya. Jadi keseimbangan itu penting. Selain itu kita juga bisa memicu stres dari luar. Misalnya sinar matahari, kemudian yang lain yaitu microneedling, dan kemudian memakai serum-serum seperti retinol, retinoin juga bisa diberikan, atau energy device atau alat berbasis energi untuk memberikan stres di kulit kita, di kolagen kita. Tetapi tetap semuanya harus seimbang. Jadi terlalu banyak kita merusak juga tidak memberikan kesempatan sel untuk perbaikan atau recovery atau regenerasi. Jadi harus seimbang. Kesehatan kita dari dalam sel akan mempengaruhi kulit.